perkara di meja kerja. Doa mendoakan terimbang harga. Di manakah kita sekarang berada? Seperti lansia di panti jompo, masa-masa itu aku dicampakkan, ditinggal dan dikhianati. Dan yang hanya bisa kulakukan hanya duduk sepanjang hari, mengenang masa-masa terbaik sembari berusaha sepenuh hati, meyakini apa yang kukenang benar-benar pernah terjadi. Saking asiknya melamun, aku sampai lupa untuk hidup. Aku mulai menyadari peperangan pernah terjadi dalam pertempuran bumi. Untuk apa perang ini? Aku mengaduk teh, isinya gula dan sari-sari teh. Harumnya mengingatkanku kepada bunda, dan rasanya membuatku berada di pulau teh. Teh ini membuatku tenang dan lupa apa itu perang. Sampai-sampai datang orang dari jalan berombongan untuk berdemokrasi kepada pemerintah sambil membawa bendera merah putih. Bukan hanya merah putih saja, bendera mengeraput dibawa. Namun sayangnya tidak ada lambang batu merah di sini. Aku hanya diam tenang saja melihat mereka seperti berjalan untuk hibernasi, pergi ke hutan, lebat dan tidur sepanjang hari. Jangan takut pada siapapun, termasuk hantu juga. Oh, Fun-Fun, Mun-Mun, Mon-Mon, Mon-Mon, Fun-Fun, Mon-Mon. Hantu yang katanya bisa berada di mana-mana, membuatku jadi takut berada di sana, apalagi di tempat gelap. Katanya Hunun itu seram dan Mon-Mon itu pengikut. Aku tidak tahu apa itu. Aku tidak pernah melihat hal seperti itu. Dan aku rasa tidak peduli. Lebih baik menikmati saja hidup ini. Lupakan semuanya dan kembali kepada aktivitasku untuk menikmati sisa-sisa nyawaku.
sendok, jari-jari saling bertanya dan menjawab. Suara yang memutar-mutar menggema dan membuat nyaman, namun membosankan. Bosan bukan berarti udah gak segan, tapi masih meminta harapan kepada Tuhan. Apa artinya sekolah? Sekolah itu membosankan. Pikiranmu dipaksa untuk berpikir terus-menerus, kawan. Belajar, belajar, dan belajar. Tidak ada kata selain itu, kah? Apakah belajar itu penting? Ya, aku pusing, kawan. Semua materi, semuanya harus dikuasai. Kita ini manusia. Pasti ada capeknya. Kita ini harus istirahat. Bapak dan Ibu guru, sekali saja kita ini harus bebas. Salut, salut, dan salut. Hanya kata itu yang bisa aku ucapkan. Mari kawan, ayo kita bolos. Beri kata salut untuk sekolah. Lulus lahir dari kesetiaan, dipakai orang ramai, aku hanya ingin damai. Benar-benar terbangun apa yang dibangunkan, seekor beruang untuk jantan. Siapa yang pernah mati? Apakah surga memang asli? Dan di manakah neraka itu? Atau apa itu bumi? Semua di ujung kehidupan, penuh pertanyaan. Di sisi gelap dan sisi terang, bumilah yang berotasi. Cahaya di pagi hari menyinari ke setiap tempat, termasuk hati. Bunga-bunga bermekaran, tanda kehidupan menanti. Keindahan di luar dugaan, banyak yang masih menjadi misteri. Cinta dan harapan adalah dua ciptaan yang terbaik. Siapakah manusia yang tidak pernah berhati? Dan siapakah manusia yang tidak pernah berharap? Semua makhluk diciptakan dengan hati dan harapan, beserta ketulusan yang siap menghadapi masa depan. Cakar hitam yang membuat akan kembali kegelapan, robeknya sang cahaya membuat kehidupan kembali menjadi gelap. Sang purnama bagaikan bunga mekar dalam hutan kematian. Hanya ada satu petunjuk di alam dunia ini, dan apakah kita mampu mencarinya? Cahaya menanti, purnama usai berganti. Ada cerita mengagumkan, nyair menulis puisi
dibaca orang. Dia menulis bukan di atas kertas. Dia menulis menggunakan lisan. Tak pernah ada yang mau membacakan. Langit yang cerah dan indah, dihiasi oleh matahari berwarna jingga. Putihnya awan pun turut menghias langit. Siapa saja akan terpana melihatnya. Hijaunya padang rumput-rumput, tingginya gunung-gunung, gelombangnya awan-awan. Dengan melihatnya, aku merasa tenang. Tiba-tiba langit berubah menjadi abu. Matahari menghilang seketika. Awan-awan lenyap. Semuanya berubah. Gelap. Apakah itu pertanda kehancuran? Apakah itu pertanda kesengsaraan? Apakah itu pertanda ketersesatan? Tolong! Tolong! Aku takut akan semua ini. Aku takut hilang selamanya. Tolong! Aku takut kegelapan. Tuhan, kembalikanlah warna yang indah telah Kau buat. Kembalikan kapal ini jadi warna. Dan kembalikan ketakutan ini menjadi ketenangan. Menatap lubang terlalu lama akan membuatmu merasa ditatap balik. Menatap masa lalu akan membuatmu introspeksi diri. Sepasang roh yang berenang dalam semangkuk mie instan. Semakin miskin kau, semakin suramlah ruangan yang kau dapatkan. Apa makna seseorang terlahir di dunia? Mungkin mereka akan merasa bermakna jika hidupnya dikaitkan dengan orang lain. Lalu aku pikir begini, hidup dan mati sama berharganya, dan mereka sudah mencintai kita. Bersyukurlah dengan apa yang telah Allah berikan. Sisi beda di kota Bogor. Kita tidak mempunyai otoritas terhadap waktu. Kita hanya bisa menyimpannya dalam bentuk ingatan atau mengompensasinya lewat mimpi ketika kita tidur. Aku ingin menjadi pengarang agar bisa memetakan perasaan dan pikiranku sendiri. Di pikirannya hanya ada seorang beruang yang berenang di dalam air yang sangat dingin. Kematian yang sia-sia, kesengsaraan yang melanda adalah hasil dari perbuatan manusia. Sewaktu kecil, aku mengira Tuhan itu seperti Bapa yang mempunyai badan besar dan yang mempunyai jenggot yang panjang.